kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ketua Umum, Bapak Advokat Ropaun Rambe yang saya hormati, Bapak Waketum, Bapak Advokat Budiman Baginda Sagala yang saya hormati, Bapak Waketum, Bapak Advokat Frans Kata Palayukan yang saya hormati, Bapak Ketua DPW Kalimantan, ya, Tanah Borneo, Bapak Advokat Eko Danu, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Master Advokat yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus DPP Pradin yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus DPW Kalimantan, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya lah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di ruang meeting Zoom ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan pagi yang cerah ini diberikan jalan kemudahan untuk mempersiapkan nanti hajat Pradin, yaitu Kongres ke-10 yang insya Allah akan dilaksanakan di Tanah Borneo. Tanggalnya sudah dipastikan di tanggal 29 dan 30. Seperti rapat sebelumnya, rapat awal yang kemarin sudah dihadiri oleh di DPP, ya, pengurus DPP, dan kemarin ada beberapa hal yang sudah disampaikan dari Pak Ketum, Pak Waketum, semua Waketum hadir kemarin, dan juga ada Bapak Pengawas dan yang lain-lain untuk merumuskan awal bagaimana nanti untuk perjalanannya. Dan hari ini seperti yang kemarin disampaikan adalah membentuk kerangka seperti apa sih nanti kepengurusan panitia, kemudian seperti apa juga acara yang akan digelar, di mana tempatnya, kemudian nanti apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini, di Zoom meeting ini nanti ada beberapa hal yang bisa menjadi pondasi awal itu. Dan untuk selanjutnya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita sebentar, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar meeting kita ini diberi kemudahan, pikiran kita diberi pikiran yang cerdas, yang lurus, agar apa yang kita putuskan adalah yang terbaik untuk Pradin kita. Mohon keikhlasannya untuk menundukkan kepala sejenak agar doa kita bisa nyampe kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebentar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk memandu langsung kepada Pak Ketum untuk memandu jalannya acara, apa-apa saja nanti yang harus dipersiapkan, dan nanti dilanjutkan ada Pak Waketum Pak Budiman Baginda Sagala, ada Pak Frans, dan ada Pak Ketua DPW. Nanti kita saling isi saja. Jadi kita langsung interaktif agar langsung ada hal-hal yang bisa kita ambil untuk persiapan acara berikutnya. Demikian, terima kasih. Silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita seluruhnya. Terlebih dahulu kita mengucapkan selamat kepada Yesus Kristus Juru Selamat, kenaikan kebangkitan pada pagi hari ini. Dan terima kasih sebelumnya kepada Pak
Budiman mungkin mestinya beliau merayakannya di tempat peribadatan, tapi karena berhubung urgen menurut beliau itu hadir ini acara ditinggalkan ataupun kemungkinan kebaktiannya dia akan lakukan pada jam waktu yang berbeda dari Sudah kegiatan selesai kita tadi ini. pagi. Oh, sudah Nah, selesai Ya, kebaktiannya. merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, Setelah amin. diangkat, Amin. demikian. Jadi kita Baik. lanjut saja. Terima kasih. Dengan demikian jadi tidak mengganjal di hati saya. Dari tadi malam saya memikirkan ini wakil ketua umum ini, wah, ini harus melakukan ibadah. Baik. Acara pokok tunggal kita pagi hari ini adalah membahas tentang pembentukan OC, Organizing Committee, yang ditugaskan kepada pengurus DPW Pradin Kaltim Tara. Dasar daripada rapat kita pagi hari ini adalah sesuai dengan hasil rapat DPP Pradin di Jakarta 2 minggu yang lalu. Sedianya permintaan Pak Budiman offline dan online pagi hari ini kita di Balikpapan. Namun berhubung jujur saya katakan bukan mengelak, tiket kalau dari Jakarta sekarang ke Balikpapan Samarinda sangat terbatas. Seminggu sebelum terbang sudah harus beli. Tiketnya pun gila-gilaan. Kecuali, ini supaya pemberitahuan juga kepada seluruh anggota kita yang ada di sini supaya memahami. Kecuali kalau beli tiket dari Balikpapan atau dari Samarinda ke Jakarta gampang. Murah lagi. Nyonya kemarin dari Balikpapan ke sini murah kok naik pelita. Gampang, nggak susah. Tapi kalau sekarang tiket dari sini, Pak Budiman aja ke Palu aja susah. Kira-kira kurang lebih sebagai informasi pada kondisi saat ini. Mungkin karena ada perubahan yang signifikan tentang IKN Nusantara. Makanya kepada OC dalam hal ini, mohon dipikirkan salah satu catatan pagi hari ini bagi kalian. Untuk tidak mendapat kesulitan kelak bagi anggota-anggota Pradin yang akan mengikuti Kongres 10 Pradin Agustus 2024 yang akan datang. Kemudian rapat hasil dari DPP Pradin sebagai SC, Steering Committee. Jadi DPP Pradin itu Steering Committee, untuk OC-nya diserahkan sepenuhnya kepada OC-nya kepada DPW Pradin Kaltim Tara. Syukur-syukur bisa membantu dari Kalimantan Selatan. Makanya rapat pagi hari ini juga saya broadcast ke Kalimantan Selatan. Yang sudah hadir saya lihat ada Advokat Suseno dan lain-lain, mudah-mudahan nanti bisa menyusul dan bisa juga nanti recording kita ini mereka bisa mengikutinya. Pokok-pokok pikiran yang sangat mendasar bagi kita Pradin, khususnya saya pribadi Ketum Pradin, memilih tempat dan pelaksanaan Kongres 10 Pradin ini. Pertama adalah genap usia Pradin itu 60 tahun. Itu yang sangat mendasar bagi pribadinya Ketum. Dan Pradin itu dilahirkan dalam keadaan kelojotan. Negara ini dalam keadaan kelojotan pada waktu itu. Kelojotan diterjemahkanlah apa artinya kelojotan pada waktu itu. Kondisi perpolitikan sangat tidak kondusif dan penguasa rejim ataupun rejim pada waktu itu tidak karu-karuan, sehingga negara ataupun anak bangsa ini, komponen bangsa ini menuntut kepada menuntut kepada profesi-profesi yang lain, khususnya profesi advokat. Komunitas advokat membentuklah lahirnya Pradin kita ini 30 Agustus 1964. Itulah kondisionalnya.
Kalau saya melihat situasi kondisional yang ada sekarang, beda-beda tipis. Kalau pada waktu tahun 64 itu pelojotan, kalau sekarang ini bukan pelojotan tapi keranjingan. Jadi saya lebih baik berbahasa bahasa prokem aja lah, atau bahasa pasar aja lah. Sekarang ini politik hukum kita keranjingan. Nah, oleh karena itu Pradin tentu harus mengambil sikap. Pendahulu-pendahulu kita yang berkomunikasi langsung dengan saya, mereka mengatakan itu selalu dan mereka kumandangkan. Pradin itu jangan melawan arus, tapi memainkan gelombang. Wah, itu luas sekali artinya. Saya ulangin sekali lagi, Pradin itu tidak melawan arus, tapi niscaya dan harus memainkan gelombang. Itulah mungkin bisa kalian terjemahkan lebih luas pengertiannya itu apa. Itulah makanya Pradin itu selama ini tidak ikut keranjingan. Bukannya Pradin itu tidak punya akses kepada mereka semua pelaku-pelaku politik itu. Sangat ada, jaringannya itu ada. Yang dekat dengan Prabowo itu ponakan saya, ajudannya, mulai dari mereka sama-sama di bawah lah. Ada, bisa buka jalur. Pak Frans itu dekat, Prabowo itu dekat dengan beliau di Gerindra dulu. Tapi semua kita menahan diri, kita ikut tidak keranjingan, karena situasi keadaan yang seperti sekarang kita rasakan. Nggak perlu saya terjemahkan, saya jelaskan lagi kondisi yang kita rasakan akhir-akhir ini. Itu dasar-dasar pokok pikirannya. Oleh karenanya, Pradin dalam hal melakukan Kongres 10 Pradin ini harus membuat catatan sejarah dan harus bisa membuat embrio-embrio yang brilian untuk negara ini. Tidak hanya sekedar untuk perkara-perkara, menangani perkara ataupun di bidang hukum, tapi juga kita harus berperan aktif di politik hukum. Contohnya, Mahkamah Konstitusi itu apakah kalian tidak tahu? Itu gagasan Pradin itu tahun 77. Dipertegas lagi tahun 81. Kongres di Bandung. Itu gagasan Pradin. Jadi Pradin itu harus mampu bisa membuat suatu gagasan yang sangat bermanfaat bagi negara ini. Itu buktinya Mahkamah Konstitusi. Nggak bisa dipungkiri orang itu. Kalau ada bukti itu suruh ketemu dengan saya berikan buktinya. Bahwa MK itu tahun 77 sudah digagas oleh Pradin. Dipertegas lagi Kongres 81 di Bandung. Nah, sekarang apa yang harus disumbangsikan Pradin ini untuk negara yang keranjingan sekarang ini? Itu yang kita harus ulas kupas, kita berikan rekomendasi Kongres 10 nanti kita sampaikan di sana, kita buat keputusannya. Makanya SCOC harus ini benar-benar berpikir menarik urat saraf yang harus kental. Sebagai brainstorming, boleh saya katakan dengan tema dan subtema yang kita buat sekarang ini, yang kalian setujuin sudah berapa minggu saya share, itu sangat dikagumin orang. Semua organisasi advokat telah memberikan komentar ke WA saya. Bahkan saya tidak share. Tapi kan mereka lihat status HP saya, ambil dari status. Bayangkan. Yang saya share itu di TikTok, ada memang. Mungkin mereka kurang tegas, kurang jelas dari TikTok, mereka lihat HP saya, lihat foto DP-nya. Tapi memang mereka menyatakan luar biasa, Pradin. Oleh karena itu kepada saudara-saudara sekalian, baik yang SCOC, kegiatan Kongres 10 Pradin ini, mari kita berpikir bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, tapi adalah kepentingan negara, ataupun yang populer disebutkan para ahli bahasa itu politik kebangsaan.
Itu LSM ataupun ormas yang lain. Tapi kalau kita harus ada di tengahnya hukum, politik, hukum kebangsaan. Kenapa? Seperti saya katakan, seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa politik hukum kita bukan lagi bangsa. Politik hukum kita sekarang sudah bangsat, itu yang benar. Ini harus kita kembalikan kepada politik hukum kebangsaan. Di sini sangat mendasar sekali yang saya katakan itu. Kenapa demikian? Sudah jelas-jelas advokat itu bebas dan mandiri, tapi masih berperan aktif di partai politik. Ini yang perlu kita cermati, kita amati. Kita harus berpulang, bersandar pada Ikrar Peradin. 2 kali disebutkan di dalam Ikrar Peradin itu demokrasi. Dan yang membangun demokrasi, melawan rejim Orde Baru tentang demokrasi ini. Saya sering-sering dulu dengan almarhum Haryono Citrosubeno. Saya ajudan beliau, mendampingi beliau itu kemana-mana pada waktu berkuasanya rejim Orde Baru. Selalu dia melihat bagaimana waktu itu PDI Suryadi, bagaimana dia melawan melihat demokrasi ini. Tapi beliau itu tidak pernah memihak demokrasi terpimpin, demokrasi apapun itu bahasanya. Oleh karena itu dalam kegiatan kita, Kongres 10 Peradin ini harus membawa wacana yang memberikan sumbangsi bagi negara, khususnya di bidang politik hukum kebangsaan. Nah, oleh karena itu, dengan terbentuknya nanti OC ini tentu akan di-SK-kan. Kami menanti personil struktur OC dari DPP Peradin, nanti biar diterbitkan SK-nya. SK DPP Peradin tentang kegiatan pembentukan organizing komite Kongres 10 Peradin di Kaltim Utara, di IKN Nusantara, tepatnya di Balikpapan. Termasuk dalam hal ini tempat pelaksanaannya. Di Balikpapan itu juga kita memahami dan saya sadar banyak yang menduga mungkin karena hutan, tapi padahal walaupun itu hutan dari dahulu sampai sekarang, itu Singapura 2. Saya ulangi sekali lagi, walaupun itu hutan kata orang dari dulu sampai sekarang, tapi kalau kehidupan khususnya di Kalimantan Timur, itu Singapura 2. Contoh perbandingan untuk diketahui bersama, untuk kalian sampaikan kepada anggota Peradin. Kalau di Jakarta ini, ngantongin duit 20.000 masih berani masuk ke warteg. Kalau di Kalimantan Timur, di sana nggak ada warteg. Adapun warteg tidak bisa ngantongin duit 20.000 masuk ke rumah makan. Itu salah satu contoh perbandingan untuk diketahui bersama. Minimal harus ngantongin duit 100.000. Kalau nggak mungkin. Ini apalagi nanti tentang penginapan. Penginapan, mungkin juga banyak yang dapat saya tampung informasi, Pak, saya nggak mungkin 2-3 hari sana, Pak, hanya mengikuti kegiatan aja. Tapi kan saya ingin mau menikmatin IKN Nusantara. Itu nggak mungkin katanya. Mungkin saya di sana 4-5 hari, tapi saya harus penginapan, ada guest house kah, ada homestay kah, dan sebagainya. Ini nanti juga harus dipikirkan oleh OC nanti pelaksanaannya di sana. Dan juga demikian kepada aparatur di sana. Otorita tolong disampaikan kepada mereka, karena gubernurnya, wali kotanya, seluruhnya kita akan undang mereka dalam kongres ini. Karena ini adalah pemula dan pertama. Bahkan orang itu bilang, Peradin itu selalu mencuri start. Bingung saya menjawab. Padahal bukan mencuri start ya Pak Ketua DPW ya. Kita dari dulu kita udah wacanakan, 4-5 tahun yang lalu kita sudah wacanakan demikian. Tapi menurut mereka yang ketinggalan kereta ya sudah. Itulah kira-kira
pengantar dari saya pembuka kata dalam rapat pembentukan OC Kongres Perajin 10 di Kaltim Tara. Terima kasih kepada Pak Sekjen, dilanjut. Pak Sekjen. Baik, terima kasih Pak Ketum untuk pembukanya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Waketum, Bapak Advokat Budiman Baginda Sagala untuk memberikan pandangan terkait pembentukan panitia pada hari ini. Kepada beliau silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira Pak Ketum tadi sudah banyak berbicara, baik mengenai politik hukumnya dan lain sebagainya. Bahwasannya sudah sangat luas tadi, saya kira pembicaraan. Jadi tugas saya hanya melengkapi, langsung to the point, supaya kita masuk pada acara inti, yaitu mohon perhatian daripada kawan-kawan saya dari DPW Kaltim, supaya kita bisa bicara kira-kira siapa kira-kira yang menjadi ketua OC. Saya nggak tahu Pak Eko Dano ini, saya kira masih aktif di legislatif, karena itu apakah boleh sebagai ketua? Kalau menurut pandangan saya, bisa sebagai ketua OC, karena ini tidak beracara di pengadilan. Saya kira nanti kita dengar pendapatnya bagaimana Pak Eko Dano yang mengendalikan di sana. Dan tadi saya dengar supaya dibantu dari Kalsel. Saya kira ini Eko Dano masih pegang 2 provinsi ya, Kaltim sama Kalut, ya kan? Jadi ya, tapi nggak apa-apa. Bahkan DPP juga siap untuk mendampingi. Ya, Pak Ali juga saya kira ini salah satu yang bisa memberikan masukan dan ikut terlibat secara langsung. Nah, yang saya pikirkan adalah pertama-tama tugas saudara adalah membuat proposal ya dari kepanitiaan lokal atau OC, bagaimana sebenarnya apa yang pertama-tama dilakukan, yaitu tergantung bagaimana proposalnya. Tapi saya perlu memberikan masukan adalah tadi ada salah satu keluhan saya dengar, jangan berani masuk warteg kalau cuman uang 20.000 di kantong di Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu membuat takut anggota yang dari luar Indonesia. Jadi ini perlu disosialisasikan, artinya persiapan boleh, waspada boleh, tapi jangan ditakut-takutin dulu dengan harga di sana. Termasuk soal penginapan, ya. Kalau OC nanti bisa menyediakan rumah penduduk misalnya, atau apapun itu yang dekat, ya, itu sangat bagus. Saya sih sebenarnya, karena kita Kongres ke-10 ini, kita laksanakan bertempat di EKN, kalau tadi saya dengar-dengar dari Pak Idam, ya, sudah banyak penginapan dekat-dekat sana. Barangkali ruang rapat juga sudah bisa dicari daerah Penajam sana. Bagaimana kita langsung ke Penajam saja acaranya, jangan di Balikpapan, supaya betul-betul anggota kita seluruh Indonesia menikmati langsung IKN itu. Ya, jangan di Balikpapan. Kalau Balikpapan orang udah biasa semua. Ya, jadi coba dipikirkan kita ini di Penajam. Saya kira banyak penginapan di sana. Masih banyak rumah penduduk. Tinggal mencari ruang pertemuan atau ruang rapat, ruang kongres yang begitu baik untuk kita. Nah, tadi Pak Rambe udah katakan, OA lain sudah melirik ke Peradin.
sudah menganggap aduhai Pradin itu. Nah sekarang bagaimana kita mempertahankan? Jangan kita sampai ke puncak kalau mempertahankannya susah. Terutama nama baik Pradin itu. Baik di pusat maupun di daerah. Ini juga harus kita jaga dalam kongres ini. Jadi sudah ada sebenarnya agendanya yang perlu kita apakan supaya OC tahu arahnya. Jadi nanti OC tetap tidak lepas dari SC supaya ada kesinambungan daripada program-program yang kita lakukan di Kongres. Jadi saya kira gitu. Nah, yang kemudian selanjutnya OC juga sudah memikirkan acara itu nanti kira-kira bisakah dihadiri siapa? Di luar Pradin, di luar DPP, di luar daerah-daerah, boleh. Bagaimana supaya dihadiri pertama dari teman-teman kita organisasi advokat lain, dari penegak hukum lainnya. Syukur-syukur bisa dibuka oleh presiden terpilih nanti di sana. Jadi nanti koordinasi dengan Pak Waketum, Pak Frans Palayukan yang punya Gerindra barangkali nanti bisa. Nanti kita undang beliau itu untuk memberikan sepatah kata ya mengenai bagaimana nanti berjalannya kongres ini. Jadi ini masuk beberapa masukan yang apa. Nah, soal pembiayaan juga saya kira UC udah tahu lah apa yang dilakukan mengenai pembiayaan. Terutama biaya untuk ruang sidang, biaya penginapan. Kemudian barangkali memikirkan aja dulu bagaimana transportasi yang murah dari kawan-kawan kita dari daerah seluruh penjuru di Indonesia. Jadi bukan hanya transportasi se-Kalimantan, tapi juga dari pulau-pulau di seluruh Indonesia. Ada yang dari Aceh, ada dari Papua, ada dari NTT, dan lain sebagainya. Jadi barangkali bisa memberikan petunjuk yang sangat sederhana. Tolong nanti disiapkan di dalam proposal yang dibuat oleh OC. Jadi soal materi, saya kira topik atau tema sudah ada barangkali, sudah tahu. Nah, jangan lupa di dalam bekerja supaya tetap komunikasi dengan DPP dan SC di DPP. Saya kira sementara tidak panjang, barangkali masih banyak yang bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waketum. Intinya adalah nanti teman-teman OC bahwa sebaiknya pelaksanaan acara ini tidak di Balikpapan tapi di titiknya agar kesakralan dan merasakan seperti apa sih aura ibu kota baru kita. Ini ide yang bagus, terima kasih. Ini menjadi catatan Pak Waketum, Pak Budiman. Semoga nanti teman-teman bisa menerjemahkan ini dengan baik sebagai acuan. Selanjutnya kepada Bapak Waketum, Bapak Advokat Frans Kata Palayukan, dipersilahkan. Baik Pak Sekjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus bagi rekan-rekan yang merayakannya. Dari saya mungkin singkat saja. Yang pertama soal panitia. Itu mungkin Pak. Itu yang mungkin kita bentuk dulu panitia. Panitia yang saya maksud adalah panitia pusat dan panitia lokal. Ini kan harus sinergi. Dan ini mungkin tidak mudah menentukan siapa yang bisa untuk dimasukkan di dalam panitia. Baik panitia tingkat pusat maupun panitia tingkat daerah. Karena itu yang mungkin dari awalnya suatu kegiatan yang harus kita lakukan. Itu yang pertama.
Oleh karena itu, memang mulai sekarang kita merancang itu siapa-siapa yang nanti dilibatkan di dalam panitia yang komplit. Artinya, umpamanya ya siapa ketuanya, siapa bagian ini, dan seterusnya. Itu barangkali di dalam organisasi sudah gampang. Yang kedua, tadi Pak Budiman menyampaikan mengenai proposal dibuat oleh OC. Menurut saya, proposal kegiatan kongres itu jangan hanya dibebankan kepada OC, tapi dibuat oleh DPP. Nah ini disinilah letaknya panitia DPP itu nanti merumuskan proposal yang kita lakukan dalam kongres itu. Karena itu penting supaya jangan nanti pada saat acara itu udah tidak tertib gitu ya. Oleh karena itu proposal itu sangat menjadi garis kongres. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tempat. Saya sependapat dengan Pak Budiman, tempatnya itu kita kalau bisa langsung di titik yang langsung di Penajam. Saya walaupun belum pernah ke Penajam, nah, tapi menurut saya itu lebih cocok kalau di lokasi. Nah, persoalannya adalah apakah fasilitas yang ada di Penajam itu sudah bisa mendukung kongres? Atau kalau tidak, maka kita bikin tenda. Kalau memang memungkinkan. Tapi itu kan memerlukan biaya. Bikin tenda di lapangan nggak ada masalah. Itu sudah biasa. Oh, tenda-tenda orang orang hiburan aja bisa bikin tenda besar, kok kita kongres di tengah-tengah tenda, itu kan barangkali bagus di lapangan. Cari lapangan. Nah, kemudian penginapan. Nah, ini penginapan mau nggak nih rekan-rekan nih seperti militer itu bisa tidur bawa pelbet masing-masing di lokasi itu. Itu kan bersejarah itu. Nah, sambil piknik. Ini sambil piknik. Jadi jangan jadikan beban, tapi piknik. Oleh karena kita kalau mengeluarkan biaya sedikit, hasil yang kita dapatkan selama jadi pengacara itu, kita manfaatkan untuk piknik setahun sekali. Atau mungkin 5 tahun sekali kalau ini Kongres Pradin itu. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kita melakukan kongres ini kan perlu biaya yang besar. Nah, mau nggak kita untuk secara yuran untuk mendukung pelaksanaan kongres ini. Yuran itu kan kita tentukan sendiri. Umpamanya saya cuma bisa 1.000. Ada juga bisa 100, ada yang bisa 1 juta, ada bahkan itu yang lebih. Tapi itu bukan paksaan, tapi sukarela. Nah, ini jangan sampai menjadi di politik bahwa itu menjadi beban. Barangkali kalau umpamanya kalau saya lihat tuh WA-nya Pak Ketua Umum itu bahwa kurang lebih 900 yang sudah terdaftar. Nah, tapi ada kurang lebih dari 1.000. Kalau menurut saya, hitungan saya, walaupun mungkin tidak, tapi sudah 17.000 sekian. Kalau kita 100.000 aja satu orang seluruh advokat Indonesia, udah umpamanya 170 juta. Nah, kalau umpamanya 200, wah udah bisa 400 jutaan gitu. Bisa kita melaksanakan itu. Nah, itu menyangkut biaya. Oleh karena itu, biaya itu sangat menentukan di dalam pelaksanaan kongres yang kita akan laksanakan ini. Nah, itu mungkin barangkali itu kesepakati kita oleh seluruh anggota Pradin di seluruh Republik ini. Tapi dari uang kantong kita sendiri, bukan dipotong-potong dari rembesan, dari ini, tapi dari kantong kita, keikhlasan. Jadi di sinilah kita, ya sama dengan kalau sedekah gitulah, sedekah kepada organisasi. Maka kalau kita selalu sedekah, maka tidak pernah berhenti rezeki mengalir kepada kita itu. Kalau itu menurut saya, ini pandangan-pandangan saya belum tentu benar. Mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak sependapat. Tapi kira-kira itu 4 poin yang saya sampaikan ini adalah sangat menentukan di dalam pelaksanaan
khususnya kegiatan kongres kita. Soal nanti kalau sudah terbentuk itu panitia, baik panitia lokal maupun pusat, maka baru kita menentukan siapa yang harus kita undang, siapa yang akan bisa kita hadirkan, bagaimana kita menghadirkan itu. Nah, itu barangkali menurut saya. Itulah yang Pak Sekjen, ada 4 poin yang saya sampaikan. Sementara mungkin dalam perkembangan itu tergantung bagaimana ide-ide dari rekan-rekan dari seluruh advokat di seluruh Indonesia yang ada ini. Khususnya untuk menghadapi kita Kongres yang ke-10 Pradin di daerah IKN itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pelaksanaan kongres ini dan kita hadiri ini anggap saja sebagai piknik ke ibu kota negara Republik Indonesia yang sudah diresmikan itu. Jangan jadi beban, tapi anggap itu kita piknik, dan yuran-yuran kita itu anggap aja sebagai sedekah supaya tetap mengalir kepada kita rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Sekjen, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Basuki di mute dulu Pak, unmute Pak. Oh, sorry, iya, saya lupa Pak Idam. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Frans, terima kasih Pak Waketum, Pak Advokat Frans Katapalajukan. Semakin banyak bahan untuk teman-teman nanti yang panitia daerah. Jadi ada beberapa hal dan beliau juga sepakat dengan Pak Waketum, Pak Advokat Budiman Baginda Sagala, bahwa acara dilaksanakan di titik. Cuman tadi ada satu pertanyaan untuk tempat penginapan dan lain sebagainya. Kemudian untuk gelarannya di mana. Nah, itu nanti yang teman-teman bisa pikirkan, teman-teman daerah. Semoga, karena kita masih ada waktu ya, ini bulan Mei, Juni, Juli, 2 bulan ya, 3 bulan sudah nggak efektif. Jadi 2 bulan efektif. Teman-teman tentu bekerja keras. Terkait biaya tadi juga sudah diberi gambaran seperti apa caranya. Tentu hari inilah kita akan menentukan semua yang nanti akan menjadi tahapan berikutnya. Untuk selanjutnya silakan Pak Ketua DPW. Izin Sekjen. Oh, silakan Pak Ketum. Ya, silakan tambahkan, silakan. Baik, menjawab tadi, menanggapi serta melengkapi dari Waketum 2 Pak Budiman, Pak Frans, izinkan saya berdialog dengan penguasa Penajam dulu. Bang Idam, itu hotel kalau nggak salah sudah ada 3 hotel di Penajam ya Bang? Silakan Bang Idam. Siapa? Kalau untuk seputaran PPU sendiri, kalau untuk Penajamnya memang ada lebih dari 3 hotel. Cuman permasalahannya satu Pak Ketum. Kalau dikatakan tadi Bapak Wakil Pak Budiman Sagala sama Pak Frans, memang sih kalau memang di titik nol, cuman fasilitasnya kurang. Yang kedua masalah makan Pak. Kalau makan di sana kan agak jauh. Itu yang pertama. Karena kalau dari Penajam sendiri ke titik IKN itu sendiri itu kurang lebih setengah jam atau 1 jam perjalanan. Dan di IKN sendiri sebenarnya ada hotel Pak, hotel, tapi fasilitasnya terbatas. Di IKN sendiri maksud saya di KIPP-nya, kawasan inti pusat pemerintahan. Di sana sudah ada hotel. Hotel saya nggak tahu, mungkin lantai 8 nggak sampai lantai 10 gitu. Memang ada baru di sana hotel. Cuman masalahnya itu tadi. Pertama, fasilitas saya khawatir nanti mungkin teman-teman yang dari daerah-daerah kaget Pak. Oke, Karena kan maksudnya sebentar Bang Idam. Hotel plus nginap kan bisa, terus makanan juga. Nah, yang kedua, kalaupun mau ke IKN, nanti kan kita bisa ada bisa nyewa bis atau kemana, atau kita keliling klotok itu aja Pak. Ya. Begini Bang Idam, sebentar. Jangan kita bicarakan yang belum pasti. Yang sudah pasti ada banyak hotelnya bintang 2, bahkan bintang melati. Itu pertama.
Soal makan itu urusannya Bunda Pradin nanti yang menanggulangi itu, apakah kita buka prasmanan nanti di sana kita, saya kira malah lebih murah. Kalau memang dua wakil ketua umum Pradin mengatakan itu, ya kita ambil satu hotel, kita sewa sekaligus hotelnya. Kemudian makan nanti kita buka prasmanan, kita sewa. Yang di Neneng itu kan banyak di situ famili-famili kita. Nah, coba dipikirkan itu. Kalau memang itu, mungkin kita satu hari di sana, di Penajam, Pak Ketua DPW Pradin, coba perhatikan. Satu hari di Balikpapan, terserah di mana. Namun demikian, barangkali Bunda Pradin mau bicara, silakan. Saya bicara lah. Jadi kalau misalnya kegiatan itu dilaksanakan di Penajam, saya kurang setuju. Rasanya Bang Idam juga tahu, untuk ke satu tempat ke tempat lain transportasi itu siapa yang bisa jamin di sana? Kan begitu. Lebih baik kegiatan itu diadakan di Kota Balikpapan, tetapi kalau peserta mau ke titik nol, kita bisa ke sana gitu loh. Jadi belum seperti yang digaungkan orang, yang digambarkan orang bahwa IKN itu sudah seperti apa. Baru sekitar 40%, 50% pembangunannya. Gitu loh. Jadi antara satu dengan yang lain itu masih penjangkauannya masih agak susah untuk transportasi. Seperti itu. Kalau untuk hotel untuk 100 orang saja itu kayaknya belum ada deh di IKN. Itu. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sudah kita mendengar dialog. Soal Dilanjut. agak Sebentar. Dilanjut, Pak Sekjen. Baik, Pak Pak Sekjen Ketum. dilanjut. Baik, terima kasih Pak Ketum. Selanjutnya, Pak Sekjen. ya, Saya pending sebentar. silakan. Tadi Ibu Ketua itu udah menyampaikan bahwa ada permasalahan di Penajam. Barangkali kita mungkin harus terjun langsung untuk melakukan pengecekan lapangan, survei, 2 orang atau 3 orang, yang mana yang pas lokasi yang bisa kita jadikan tempat untuk pelaksanaan kongres. Jadi kalau kita hanya melihat dari internet dari udara, ya nggak bisa. Kita langsung on the spot di lapangan, mana yang pas untuk kita lakukan. Silakan gitu. Barangkali saran saya, Pak. Terima kasih. Baik Ya, Pak Wakum. terima kasih. Datang ke sana kan Pak, mau ada kegiatan di sana. Jadi, Niatnya mana pertemuan? saya kira gini, saya tidak katakan tadi kita ke titik nol, tidak. Tapi tadi saya ambil posisi di Penajam yang lebih ramai sedikit. Kemudian di sana kan sudah ada hotel. Nah, kalaupun terpaksa, Pak Frans tadi sudah usulkan kita buka itu tenda, ya kan? Entah untuk apapun kita lihat. Dan yang lebih setuju lagi saya, kita langsung bersama OSEN. Jadi kita bentuk dulu OSEN-nya sekarang supaya kita bisa mulai bergerak. Terima kasih. Baik Pak Waketum, Pak Budiman. Selanjutnya ini teman-teman nanti yang punya wilayah, Pak DPW Kaltim dan Kaltara, tentu nanti ada gambaran. Silakan nanti seperti apa, dan kalau memang harus turun, ya nanti kita akan segera turun ke sana untuk memastikan agar acara ini bisa berjalan dengan baik. Saya kasih kesempatan pertama untuk Pak Ketua DPW Kalimantan Timur. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Yang terhormat Ketua Umum, kemudian Pak Sekjen dan Wakil Ketua Umum, dan rekan-rekan yang hadir pada Zoom meeting kita pada hari ini. Langsung saja saya ingin menanggapi dari beberapa penyampaian tadi. Kalian juga ingin melaporkan bahwa kondisi IKN saat ini kalau secara media sudah disampaikan progresnya 80%, tapi ketika
kita secara fisik de facto-nya itu saya melihatnya baru 40%. Kemudian untuk signal jaringan handphone di sana agak sulit untuk melakukan komunikasi apabila kita urgen, dan fasilitas transportasi juga kalau kita berharap Grab online atau sejenisnya itu akan sulit sekali. Kemudian untuk konsumsi kita mobilisasinya juga agak jauh untuk mendapatkan konsumsi. Saya sih secara pribadi dan tim di Kaltim sebenarnya apa yang menjadi keinginan DPP atau arahannya ingin di lokasi IKN pun kami tentu berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Akan tetapi jika itu dilakukan di wilayah titik IKN, tentu kita butuh dukungan IO yang profesional, karena IO ini nanti dia akan memastikan panggung, rigging ataupun lighting dan tenda-tenda atau semacam barak untuk dipersiapkan itu yang tahu IO di sana. Jadi kita akan kerjasama dengan IO. Kalaupun memang akan dilaksanakan di titik IKN, karena ini konsepnya seperti barak atau pelatihan seperti itu, dan kendalanya adalah kalau di titik IKN itu kita tempat pertemuan kongres ini harus maksimal juga, karena nanti kita akan ekspos gitu. Kalau seandainya pelaksanaan kongres dilaksanakan di Kota Balikpapan, tentu secara fasilitas itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, semua ada, fasilitas ada, mau kita yang hotel mahal berbintang, mau yang penginapan atau guest house, semua ada. Bahkan kita bisa satu tempat booking, semua bisa kita lengkapi, semua bisa kita penuhi apa yang menjadi keinginan kongres tersebut. Dan selanjutnya, bahkan kalau dilaksanakan di Balikpapan, kita bisa mengakomodir ekonomi kerakyatan di sekitar Balikpapan. Jadi masyarakat ikut menikmati kongres itu, dan boomingnya akan terdengar ke seluruh pelosok Nusantara bahwa Kongres Pradin itu mampu menghidupkan ekonomi masyarakat. Jadi selain kongres, kita bisa mengadakan hajatan masyarakat, kita buat hiburan-hiburan. Nah, hiburan-hiburan di sana itu nanti akan mengundang masyarakat gitu. Itu salah satu ide kami, Pak Ketum dan seluruh jajaran DPP. Pada prinsipnya dimanapun kami akan berusaha siap lah. Tapi ya kalau melihat faktanya di kendala di lapangan, ya seperti itu, IKN itu ya masih kanan kiri masih hutan, dan untuk fasilitas saya rasa masih cukup jauh dari harapan kita, jauh dari sempurna, tidak seperti yang digaung-gaungkan di media sosial. Jadi itu yang pertimbangan pertama. Dan selanjutnya usulan dari kami akan merekrut semacam outsourcing. Outsourcing ini adik-adik kita yang masih kuliah di kampus universitas itu akan kita rekrut menjadi tim kita, profesional outsourcing, jadi supaya bisa lebih mengenal Pradin. Mungkin itu sementara gambaran dari kami. Selanjutnya, apapun yang menjadi keputusan DPP, kami selaku pemangku wilayah yang diberikan amanah oleh DPP untuk mengkoordinasi seluruh teman-teman yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kami insya Allah, bismillah, kami siap. Dan harapannya kalau bisa ketua OC-nya tetap dari pusat, kami sebagai supporting aja di wilayah, dan akan mendukung sepenuhnya. Mungkin itu dari kami. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basuki. Ya, oke. Terima kasih Pak Ketua DPW, Bapak Eko Danu, telah memberikan gambaran seperti apa sih kondisi IKN yang sesungguhnya. Dan salut ya, apapun nanti keputusannya, teman-teman di sana akan siap untuk menjalankan. Namun demikian tentu kita harus kaji agar niat baik ini bisa terlaksana dengan baik tanpa harus mendapatkan persoalan yang baru dan menjadi beban untuk teman-teman selaku panitia di sana. Mudah-mudahan masukan-masukan ini nanti kita bisa jadi
siapkan bahan, kita ramu, lantas nanti kita ambil satu keputusan terbaik untuk Pradin kita. Terima kasih Pak Eko Danu. Selanjutnya untuk Pak Ketua DPW Kalimantan Utara, silakan. Bukan Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan kalau ada atau yang mewakili. Kalimantan Selatan ada? Silakan. Bang Idham kayaknya mau menambahkan itu, Pak Bas. Izin. Silakan Bang Idham. Izin. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum beserta Ibu. Terima kasih juga kepada Bapak Wakil, Pak Budiman dan Pak Frans. Dan juga teman-teman yang tergabung di sini. Mungkin saya memperjelas saja Pak. Saya di Penajam itu dari 2018. Jadi posisi Penajam IKN sendiri itu kurang lebih 1 jam perjalanan. Dan kami karena sering ngurus tanah, jadi setiap Jumat sering melakukan PS, Pak. Nah, PS itu kendala di sana. Saya cuma mau memperjelas saja situasi di IKN. Itu kalau jalannya berlumpur, Pak. Jalan berlumpur, kadang mobil itu bisa naik, bisa enggak. Dan sering terjadi eksiden. Itu kalau yang di IKN-nya. Kecuali kalau musim panas. Nah, kan kita nggak tahu nih kalau kongres itu apakah nanti kita musim panas atau musim hujan, kita nggak tahu. Kemudian selanjutnya, saya memang setuju kalau memang kongres kita memang di Balikpapan, karena kan di Balikpapan paling tidak infrastrukturnya sudah lengkap, masalah transportasinya juga enak, masalah makan jadi tidak mikir, paling tidak itu bisa efisiensi. Dan seperti saya katakan tadi, kalau kepingin memang jalan-jalan ke titik nol, nah itu kita bisa transportasi yang lain kan banyak dari Balikpapan. Mungkin itu saja Pak yang ini saya yang unek-unek yang perlu saya sampaikan, mungkin biar rekan-rekan semua tahu ya. Makasih Pak Sekjen. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idham. Jadi ini apa yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di sana adalah gambaran yang baik, karena apapun itu kami yang di Jakarta hanya mendapatkan berita ya melalui TV ataupun media sosial yang sepertinya sudah nampak indah dan tadi disampaikan bahwa satu-satunya organisasi advokat yang sudah melaksanakan kegiatan untuk kongres di ibu kota negara. Nah, tentu pikiran kami DPP sebaiknya memang di titiknya, tapi kalau kondisi belum baik, tentu ini nanti akan menjadi pertimbangan tersendiri agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya kembali kepada Pak Ketum. Silakan Pak. Pak Waketum mau menambahkan, izin Pak Budiman. Silakan Pak. Ya. Jadi terima kasih. Ini kelihatannya Pradin bukan Pradin pejuang ini. Belum apa-apa udah takut berjuang. Pradin dari dulu pejuang semua. Ya. Pertama saya dengar jadi ketua panitia aja tidak mau dari lokal, maunya pusat. Yang kedua, mereka takut lumpur lewat. Justru lumpur itulah bagus sebagai poin untuk kongres. Karena kongres itu bukan untuk selama kongres, supaya masuk keluar nanti anggota, sehingga tidak konsen di kongres. Jadi sekali masuk tetap di dalam, nanti pulangnya selesai kongres baru keluar. Jadi tidak ada keluar masuk, dan bukan untuk mencari makan di sana. Ya, jadi warung diperbanyak begitu supaya cari makan dekat, enak benar di Balikpapan begitu. Bukan itu maksudnya kita. Tapi cobalah kita coba. Mumpung Pradin itu sekarang dipandang orang. Mampu enggak bikin kongres? Dan kita juga, saya udah berulang-ulang katakan, saya bukan di titik nol maksud saya. Tapi di Penajam. Itu masih jauh dari titik nol. Ya, di Penajam itu ada hotel. Jalannya aspal. Ya, soal makan tadi bisa diatasi. Bagaimanapun caranya, kita datangkan tukang masak. Kita tinggal siapkan, di sana kan ada pasar, ada beras, ada lauk pauk, ya. Jadi supaya maksud saya
kita betul-betul mandiri dulu, bukan disekokin oleh orang. Satu. Kedua, anggota kita dari daerah, kalau sudah dengar biayanya nginap aja sudah besar, biaya makannya udah besar, pasti banyak yang nggak datang. Itu kuncinya. Apalagi dari daerah. Jadi tolonglah kita pikir ulang dulu. Makanya saya setuju dengan Pak Frans tadi, bila perlu 2-3 orang kita ke lokasi. Sampai Penajam. Bukan ke titik nol. Saya ulangi, bukan di titik nol. Walaupun sebenarnya 17 Agustus sudah dilakukan di sana. Mereka duluan, kita lakukan, baru kita tanggal 29. Jadi duluan pemerintah melakukan hari ulang tahun RI di sana. Baru kita. Jadi ini tolong kita pikirkan. Jadi saya katakan teman saya yang di mana, yang di Kaltim, Kalut, dan Kalimantan Selatan, jangan takutlah. Tadi udah saya katakan, kalau ada kendala hubungi pusat. Kami siap turun untuk membantu Anda. Bukan kami lepas tangan. Kita bisa kerjakan bersama-sama. Ya, begitu. Jadi itu saya tekankan dulu, saya nggak usah panjang lebar. Hal ini dulu kita supaya selesaikan dulu lokasi ini sama kepenitian ini. Kepenitian saya maunya dari lokal, nanti dibantu dari pusat. Tempat saya maunya di Penajam, bukan titik nol dan bukan di Balikpapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, mantap. Pak Ali Fahrudi, ada yang mau ditambahkan? Saya tambahkan. Silakan Pak Waketum, Pak Fran, izin. Ya, baik. Saya sependapat dengan Pak Budiman itu pikiran-pikiran agak kritis itu. Saya sependapat itu, janganlah kita takut terhadap persoalan lapangan, persoalan kendala, persoalan biaya, dan lain-lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan kita melakukan kongres ini dihitung-hitung untung ruginya dan secara ekonomis, tapi anggap kita sebagai ibadah, sebagai piknik dan lain-lain itu. Saya tadi dari DPW Kalimantan Timur Pak Eko Danu itu bagus itu. Salah satunya sarannya adalah bahwa nanti pelaksanaan kongres itu akan menghadirkan UKM. Nah, UKM itu kan bisa kuliner, bisa kerajinan-kerajinan lokal. Jadi kayak pasar itu luar biasa itu kalau bisa, itu akan menambah keberadaan kongres itu. Itu perlu dicatat, itu penting itu. Kemudian kalau umpamanya tadi Pak Budiman sampaikan tentang makanan itu, barangkali itu bisa kita sewa tukang masak itu. Kita beli beras, kita beli apa, masak di situ, makan semua di situ peserta kongres. Bikin dari umpamanya, nggak usah pakai piring juga, dari daun juga nggak apa-apa. Di lapangan itu. Apalagi kalau nggak ada tempat tenda. Apalagi kalau di situ ada hotel, udah kita booking hotel itu, sekelilingnya bikin kayak pasar UKM itu. Wah, luar biasa. Apalagi kalau 2 hari, itu luar biasa itu. Orang akan datang, masyarakat yang tidak berkepentingan pun hadir di situ. Anak kuliner, makanan-makanan khas Kalimantan, apalagi kalau ada orang Dayak yang kita libatkan di situ sebagai macam-macam acara-acara itu. Luar biasa penyambutan dibikin orang Dayak dengan pedang-pedangnya itu luar biasa itu. Nah, itulah yang maksud saya, mengapa penting kita on the spot di lapangan, supaya kita tahu persis kondisi dan kita bisa mengukur, mendesain tentang rencana yang akan kita lakukan di sana. Jadi itulah dari awalnya itu. Kalau kita hanya rapat, saling diskusi, hanya itu omon-omon aja, tidak bisa realistis. Nah, omon-omon itu tidak ada realistisnya, ya sama saya ya bilang ya betul, omon-omon saja. Susit. Oleh karena itu awalnya adalah cek lapangan, terus nanti kita lihat dari sana, baru kita susun panitianya dan seterusnya. Nah, itu baru cepat. Apalagi kalau kita bulan Agustus, ya mungkin masih ada bulan ini, sekarang Juni, Juli, masih 2 bulan, masih bisa kita lakukan itu.
Nah, oleh karena itu mungkin Pak Sekjen mungkin salah satu yang bisa ke lapangan untuk melihat di sana, nanti koordinasi dengan kawan-kawan kita di sana, terus bisa mengukur dan bisa melakukan langkah-langkah sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi pada prinsipnya saya sependapat dengan Pak Budiman tadi. Nggak usah takut terhadap lumpur, nggak usah takut tentang kejauhan, nggak usah takut tentang kondisi-kondisi lapangan. Ya apa adanya kita lakukan. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang disampaikan Pak Ketum tadi itu adalah dari segi politik hukumnya. Keberadaan Kongres Pradin di sana itu merupakan momen yang sangat penting dalam membangun hukum di negara yang kita cintai ini. Barangkali itu dari saya, tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. rekan yang lain juga dikasih kesempatan seperti Pak Ali atau Pak Budi. Kebetulan Pak Budi Junaidi pernah ke sana juga. Pak Ali dulu atau Pak Budi Junaidi, izin. Sebentar. Merespon dari uraian Pak Budiman sama Pak Frans tadi, bertepatan di sini ada punggawa kita, advokat senior Popi Mega Mogardian, Popi Mogardian. Ada juga di sini anggota kita juara nggak tahu apa itu yang pukul memukul itu, yang sambil adat istiadat Dayak itu. Popi Mogardian ini juga asli Dayak, dan Beni Sagur ini juara adat di sana, dan kebenaran juga presiden Dayak di sana itu anggota kita namanya Rustani, mungkin tidak hadir dalam room ini. Mungkin bisa kita mendengar, bisa mungkin memberikan gambaran kepada kita di forum rapat pembentukan ini. Salah satu di antaranya silakan, atau Popi atau Beni Mogardian, silakan. Beni Sagur. Sangur sama atau Popi, silakan salah satu di antaranya. Kak Fofi dulu silakan, Kak. Popi Mogardian, silakan. Buka mute. Mute-nya. Mute belum dibuka mute-nya, Popi. Mute-nya dibuka. Mute yang di pojok kiri, sebelah kiri, pojok. Belum dibuka mute-nya, Popi. Yang dicoba, Bapak. Belum. Mungkin kesulitan teknis. Silakan Beni Sagur. Buka mute. Open cam. Silakan. Yang Itu kurang pakaian adatnya, Pak, nggak dipakai nih, Pak. Kalau begitu pecat jadi orang Dayak, kalau gitu nggak dipakai pakaian Dayak nih. Pecat aja ini Pak Ketua. Silakan tanggapin, tadi ada merespon dari bapak-bapak kita. Silakan. Izin Pak Ketum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin untuk terkait gambaran di IKN, betul apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPW, bahwa situasi di lapangan memang seperti itu. Dan kemungkinan besok kami dan tim akan mengadakan ritual adat di titik di IKN. Nah, untuk tempat di IKN yang bisa kita buat acara itu hanya di rest area. Itu yang sedikit agak luas. Tapi kalau untuk hotel-hotel yang di daerah IKN sendiri, itu hotel-hotel kecil semua, Pak Ketum. Sementara jarak antara Balikpapan ke IKN, Penajam ke IKN kan butuh waktu cukup 1 jam lebih lah. Tetapi kalau memang pendapat kita, rekomendasi dari kita, kalau mau bikin acara lebih bagus di Balikpapan. Itu lebih bagus. Karena untuk fasilitas dan semuanya itu ada semua di Balikpapan. Sementara kalau kita adakan di PPU sendiri, di kota PPU-nya sendiri, Penajam Pasir Utara, kita juga harus mobilisasi kembali
2 kali kita. Pertama dari bandara ke pelabuhan, ya kan? Habis itu kita nyebrangkan lagi, baru dari sana ngajak lagi ke titik situ. Artinya kita butuh biaya lebih besar akan kita keluarkan. Jadi saya rasa itu saja untuk Sedikit. Benny, dengarkan saya. Mengenai ritual adat pengertian tadi itu apa? Nanti kan menurut Pak Frans, Pak Budiman itu untuk memeriahkan kongres kita ini kan mesti budaya adat itu apa pandangan gambaran yang bisa kamu berikan kepada kita di room ini? Itu yang penting urgent. Kalau untuk kita besok, ini besok ya, untuk agenda kita besok dari tanggal 10 sampai tanggal 12 Mei ini, itu kita ada beberapa sub etnis yang ada di Kalimantan Timur, baik itu Dayak maupun Pasir, suku Pasir Balik, itu difasilitasi oleh pihak IKN untuk mengadakan ritual adat. Kalau dalam bahasa kami itu namanya pelaslati atau memlasutan. Artinya meminta izin kepada leluhur atau penghuni-penghuni hutan bahwa saat ini itu ada pembangunan di IKN agar tidak diganggu oleh para leluhur kita yang ada di Kalimantan. Oke, nanti makanya kita sebelum kegiatan kongres kita ini kan sebagai hiburan juga sebagai pengetahuan menambah wawasan para anggota Peradin khususnya dan masyarakat pada umumnya, tentu kita akan menggelar adat istiadat tadi. Ini perlu juga tolong diberikan gambarannya Pak Beni, karena Pak Beni yang bergelut di bidang itu. Silakan. Kalau untuk di pembukaan kongres, kita biasanya ada ritual adat. Artinya supaya kongres kita ini berjalan dengan baik, apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita bahas dan kita diskusikan, itu bisa berjalan. Itu bisa kita buat ritual secara adat. Oke, nanti Pak sebentar. Pawai adatnya perlu nggak? Katakanlah sekarang ini kegiatan kita itu di Penajam ataupun di Balikpapan. Itu pawai adat itu makan waktu berapa lama dan biaya berapa? Langsung. Mohon maaf ini. Izin Pak Ketum. Izin adat Pak Ketum, Mas Beni. Ya. Silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Mas Beni, izin Mas Beni. Itu ya lanjut. Silakan. Aduh. Mas Beni, IKN itu kan tadi pedang. Kedengaran suara kami, Pak? Halo, Assalamualaikum. Kedengaran suara kami? Iya, jelas. Lanjut. Kedengaran Pak suara? Jelas. Oke, siap. Saya lanjut. Oke, jadi gini, kalau untuk yang PPU sendiri, itu di bawah naungan untuk lembaga adat Pasir, Pak. Termasuk yang ritual tadi, Mas Beni, jadi bersinergi sama yang Bubuhan Dayak. Yang kedua, kalaupun nanti acara di Balikpapan, itu kan bisa juga didatangkan, Pak. Karena masih masuk kewenangan dari Pasir. Jadi kebetulan saya bagian hukumnya Kesultanan Pasir, jadi mungkin tidak kesulitan kalau untuk bersinergi dengan ini, lembaga adat. Itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Pak Beni, cukup? Kalau untuk di pembukaannya kita mau bikin ritual adat ataupun kita ada olahraga tradisional secara adat, kita tidak masalah, kita siap fasilitasi. Kebetulan saya juga sebagai sekretaris Kepala Besar Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 5 sub etnis. Artinya bisa kita fasilitasi itu. Oke. Terima kasih. Memang Peradin ini mantap betul ini binaannya Pak Frans sama Pak Budiman ini. Semua di segala sentra ada, di kesultanan ada, di budaya adat, pukul memukul, ribak meribak ada. Wah, luar biasa. Oke, Sekjen silakan. Mungkin gambaran yang tadi dialog sudah terjadi. Langsung kembali kepada Pak Sekjen. Masukan yang lain, ada yang mau menambahkan? Izin Bapak. Ya, izin. Kak Popi silakan. Ya, selamat pagi. Saya Advokat Popi. Tadi saya dengar sebagian dari Pak Beni. Yang perlu kita cukup diperhitungkan juga, pertama kan tadi disampaikan masalah transit ke sana, dan juga rekan-rekan juga harus mengetahui juga kita itu kalau untuk tol PPU itu ada menyeberang ya, pakai speedboat, itu juga kita harus sampaikan juga di sini ke rekan-rekan, kemungkinan ada yang fobia masalah nyebrang ke
seberang itu ya, masalah ke laut itu ya, karena kita bagaimanapun kan penyeberangannya itu kan ada dua, dari yang dari Kampung Baru dan dari yang di daerah Kelandasan itu cukup kita perhitungkan juga, dan juga arus gelombangnya seperti apa, kadang itu nggak gelombangnya kadang tinggi atau landai gitu. Bang Idam itu yang paling mengetahui. Dan juga kalau masalah tari-tarian ataupun adat istiadat dari kampung saya pun siap, kebetulan kan itu kan terdekat juga di daerah situ. Kampung saya kan kampung wisata, jadi untuk tari menari kebetulan kan masih keluarga besar juga, jadi kalau kami juga bisa perbantukan masalah itu. Terus juga kalau yang sebenarnya sih kalau saran saya sih secara pribadi saya lebih menyarankan di Balikpapan daripada di PPU, karena kami kan mengetahui sekali lokasi di sana. Tapi kalau misalnya dari pihak DPP mau di seberang, mungkin kemungkinan bisa juga kita bisa pergunakan tenaga lokal yang di sana. Itu saja sih dari saya. Baik, Pak Ketua DPW tadi ada yang mau ditambahkan? Ya, menambahkan lagi sebagai pertimbangan saja. Maksud saya bukan ingin menambah beban pikiran, tapi ini kita supaya nanti jadi pertimbangan dan solusi bersama, bahwa ketika kita landing di pesawat itu, turun dari pesawat itu, kalau kita menginap di PPU kita harus nyebrang tadi seperti tadi. Tapi kalau kita menginap di Balikpapan tidak perlu nyebrang. Dari segi efektif dan efisiensi mungkin lebih bagus menginapnya di Balikpapan daripada di PPU. Tapi kalau memang kita mau di fullkan menginap semua di IKN, ya tidak ada masalah mau di PPU atau Balikpapan, artinya tidak penting lagi mau nginap di Balikpapan ataupun di PPU. Kalau memang keputusannya nanti semua wajib menginap di IKN, berarti kita harus menyiapkan tenda atau barak dan juga sekaligus tempat mandi atau toiletnya sampai ke sana nanti. Nah, ini kan perlunya IO nanti yang bekerja sama dengan kita. Dan harapannya apa yang disampaikan ke Pak Frans tadi segera dilakukan cek lapangan. Kami siap untuk memandu di lokasi tersebut agar menghasilkan keputusan yang konkret, agar kami bisa menghitung juga, karena ini kan randonnya kami juga belum tahu, randonnya seperti apa, rencana randonnya bagaimana, dan goal settingnya apa kami juga belum tahu. Artinya belum bisa memberikan informasi secara komprehensif karena kan kami belum tahu randonnya dan apa aja yang harus kami persiapkan. Mungkin pertama itu dulu, dan selanjutnya kami butuh informasi jadwal fix-nya kapan dari pihak DPP untuk hadir di IKN agar kita bisa sama-sama memutuskan kita mau menginap di Balikpapan, PPU, atau kita camping di IKN. Itu saja. Artinya sekali lagi kami menegaskan kepada DPP bahwa DPP siap dimanapun dengan segala konsekuensi, dengan segala dengan segala keterbatasan nanti di IKN, kami siap saja asalkan memang kita semua bersepakat teman-teman Pradin ini tidak ada yang manja gitu loh. Tidak ada yang mengeluh konsumsinya kurang enak atau kurang gizi atau mungkin fasilitas toiletnya kurang banyak atau apapun itu. Kita harus ambil risiko bersama. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, terima kasih. Bang Budi dari Ambon yang sudah pernah ke sana, silahkan. Siapa tahu ada rekomen. Ya, terima kasih Pak Is buat kesempatannya untuk diajak bergabung di sini. Pertama, tidak mengurangi rasa hormat, saya sangat menghormati tuan rumah di Kalimantan Timur, Balikpapan. Bukan pasti pengetahuan yang saya ketahui pasti di bawah teman-teman semua. Jadi saya hanya bisa berpendapat dari segi tamu. Artinya bahwa saya pernah menjadi tamu, datang ke sana, dan merasakan kota Balikpapan hingga ke IKN. Mungkin saran yang bisa saya sampaikan, pertama mungkin dari segi infrastruktur yang bisa memadai itu hanya kota Balikpapan. Jadi
apalagi kami dari daerah-daerah dari Indonesia bagian timur, kalau mau ke Balikpapan itu bisa seharian. Jadi itu pesawatnya itu dari, misalkan dari Ambon, dari Papua itu transit di Makassar, kemudian kita ganti pesawat, kita menunggu itu bisa sampai 3 jam. Waktu dulu saya dari Jakarta, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau dari Ambon itu pasti bisa sampai sore, seharian full itu penerbangan hingga sampai di Balikpapan. Sampai di Balikpapan tidak mungkin kita langsung ke misalkan ke PPU dan sebagainya. Jadi menurut saya kalau untuk lokasi memang lebih baik di Balikpapan, karena di situ juga mungkin kita bisa undang Forkopimda, pimpinan-pimpinan daerah di situ juga. Misalkan kita undang wali kota, kita undang Dandim, Kapolres dan sebagainya. Jadi menambah meriahnya acara Kongres Peradin yang nanti akan dilaksanakan. Kemudian ini kan kita mau bikin sejarah, artinya bahwa Kongres Peradin adalah organisasi advokat pertama di Indonesia yang diselenggarakan di ibu kota negara Nusantara. Seperti Pak Jokowi mau bikin 17 Agustus upacara kemerdekaan di IKN. Nah, Peradin merupakan OA yang pertama yang membuat kongres di IKN. Jadi saya pikir bahwa IKN itu merupakan sesuatu yang sangat penting, jadi bagian daripada acara. Daripada ke PPU, mendingan kita bikin sesuatu di IKN daripada di PPU. Jadi mungkin hanya ada 2 kota yang bisa saran dari saya, yaitu Balikpapan dan IKN saja. Kemudian nanti dari Balikpapan diharapkan dari panitia mungkin bisa menyediakan bus. Jadi kita sama-sama dari Balikpapan naik bus sampai ke IKN dan kembali juga ke Balikpapan. Demikian mungkin itu sumbang saran saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan tidak berkenan. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih asumsinya. Untuk Bang Ali Farudi atau Bang Ahmad Haryadi, atau dibalikin lagi ke Pak Ketum? Iya, lewat kilo 38. Kalau pulangnya Bang Oke, Faisal baik. Rizal, ada yang mau Baik, ditambahkan? sebentar. Oh, lanjut Pak Ketum. Mungkin perlu juga kita dengar dari Samarinda, Pak Sekjen, tolong dipandu itu Agus Sindoro sudah termenung dia mungkin ada yang mau disampaikan dalam rapat kita ini. Silakan Pak Sekjen dipandu. Baik, terima kasih Pak Ketum, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyampaikan pendapatnya tadi. Ya, selanjutnya untuk Pak Agus Sindoro, silakan. Selamat siang saya ucapkan sebelumnya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau bagi saya sih mungkin lebih bagus langsung di IKN-nya. Tinggal kita cek lokasi, kapan nanti bisa ke sana, supaya tidak 2 kali kerja sih, dari Balikpapan mau ke IKN lagi ataupun sebaliknya. Bagus. Jadi sementara saran saya cuma itu aja sih. Terima kasih. Oke. Mungkin kasih kesempatan juga Pak Sekjen kepada sesepuh kita, sesepuh Peradin walaupun KAI, tapi yakin saya masih ada Peradin, darahnya Peradin. Karena terlahir dari rahim Peradin, namanya Advokat Senior Laude Beni SHMAD. Silakan, tolong dipandu, Sekjen. Baik, terima kasih Pak Ketum. Mohon maaf saya belum mengenali dengan baik kepada beliau. Untuk itu salam hormat Pak. Silakan Pak Laude. Iya, terima kasih Pak Ketum yang terhormat, rekan-rekan semua. Memang kalau namanya juga advokat perjuangan ya. Memang kalau kita laksanakan di IKN dengan kondisi apa adanya saat ini, yang menurut pengamatan kami yang ada di sini sekitar ya 40 atau 30% kondisi yang ada di sana. Sehingga memang ini perlu tantangan. Tapi saya kira tidak jadi masalah, yang penting ada komitmen kita bersama untuk kita laksanakan ini demi organisasi. Jadi apapun yang diamanatkan dalam rapat ini
Ya, setuju dengan apa yang dikatakan si Eko Danu tadi sebagai ketua atau Korwil, ketua wilayah. Pada prinsipnya untuk di sini siap ya rekan-rekan, untuk di lokal siap. Kemudian memang fasilitas yang ada di Balikpapan kalau mau lihat ya komplit memang ada di Balikpapan udah siap. Di lokasi sana kalau memang dikehendakinya untuk kita di lokasi, dari kepanitiaan memang harus siap karena kondisi itu tadi lumpur, tenda harus siap, kemudian 5V juga tidak ada di sana tentunya ya. Ya makanya, tapi dia tidak masalah. Kita coba laksanakan di sana sebagai seorang advokat pejuang. Saya kira itu Pak Ketum. Kalau memang amanat rapat ini diamanatkan harus dilaksanakan di titik nol IKN, saya kira dari panitia harus lebih mempersiapkan diri. Makasih Pak Ketum. Salam hormat. Ya, terima kasih Pak Beni. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Laude. Selamat menikmati perjalanan. Semoga lancar perjalanannya. Amin, amin, amin. Untuk selanjutnya closing ya, closing Pak Ketum, atau nanti masih ada tambahan lain. Kemudian saya masih ingat betul Pak Basuki yang disampaikan oleh Pak Waketum tadi. Ini sepertinya Pak Ketum Advokat Budiman Baginda Sagala mau tambahkan, silakan Pak. Jadi kita langsung maju, jangan mundur-mundur, jangan lari tempat. Saya maunya kesediaan DPW 2 orang atau 3 orang, kita hari Jumat ke lokasi. Jumat ini tanggal 17 sampai 18 hari Sabtu. Bagaimana, siap? Pak Eko? Siap, Pak Sekjen. Ya, hari Jumat ini. Pak Waketum. Jumat, Sabtu. 2 hari kita ke sana. Siap. Oke. Ada komentar lain? Kalimantan ini bos. Mungkin Pak Ya, Jul Rambe. Kalimantan, saya bolak-balik Kalimantan. Saya bolak-balik Kalimantan ke Samarinda kemarin. Ya. Silakan Pak Sekjen, ada Jul Rambe barangkali mau disampaikan pendapatnya kita dengar. Silakan dipandu Pak Sekjen. Silakan Pak Jul Rambe. Mohon maaf sekali lagi saya tidak mengenali satu persatu ini. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPP Pradin, Bapak udah saya Ropaun Rambe. Yang saya hormati Sekjen, para ketua DPW dan seluruh yang tergabung dalam Zoom meeting pagi ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi takjil saya, hormat saya. Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa bergabung dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya saya mengucapkan selamat kenaikan Yesus Kristus bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang merayakan. Saya izin bergabung nih, tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DPP Pradin untuk ikut Zoom meeting. Saya Letnan Kolonel Purnawirawan Jul Rambe SHMH, kebetulan kami juga baru pensiun. Bicara masalah rencana adanya Kongres DPP Pradin, ada masukan dari saya. Pertama, menurut hemat kami, alangkah baiknya Kongres itu diadakan di sekitar IKN. Alasannya apa? Yang pertama, ini sebagaimana kita ketahui, pemerintah sangat mendukung kegiatan atau objek-objek yang ada di sana, di sekitar IKN itu. Artinya Pradin ikut serta memajukan, membumingkan IKN sebagai ibu kota negara kita yang baru. Nah, saya rasa pemerintah apabila mengetahui akan sangat mengapresiasi kegiatan Pradin tersebut.
Yang selanjutnya juga seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwa dengan kehadiran Kongres ini akan memajukan ekonomi masyarakat di sana dengan kehadiran kita. Bicara masalah fasilitas yang minim, nah disinilah buktinya Pradin berjuang, ya, pantang menyerah, kondisi apapun dijalankan. Ini saya sangat mendukung. Karena memang IKN juga sekarang sedang berjuang untuk melaksanakan membangun fasilitas untuk ibu kota Nusantara. Fasilitas lain, saya ada saran, apabila ada di sekitar Penajam atau Balikpapan batalion atau pasukan, untuk sarana pelbet. Jauh-jauh sebelumnya kita bisa mengajukan permohonan agar dipinjamkan pelbet yang untuk tempat tidur di batalion, setiap batalion yang ada di situ. Nah, dengan catatan kita hanya meminjam, mereka hanya meminjamkan, tapi kita yang mengambil ke lokasi atau ke batalion atau ke satuan tersebut. Dan bahkan juga apabila kita minta tolong, ada pasukan biasanya di batalion itu bagian tukang masak. Ya, mereka juga udah ahli itu dan sudah belajar mereka tentang memasak, bagaimana caranya untuk memasak sekian ribu orang, sekian ratus orang. Nah, ini masukan dan salah satu solusi dari saya. Apabila ada penyampaian saya kurang berkenan, kurang pas, mohon maaf. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jul Rambe. Terima kasih banyak untuk masukannya. Ini sangat luar biasa. Untuk yang lain masih ada? Alif Parudi, tolong buka mute, bicara dulu dong, si Gondrong. Advokat Ali, silakan. Mute sebelah kanan di bawah itu loh, Bapak Ali. Belum. Paling bawah lihat. Halo. Waduh. Mute-nya belum terbuka. Bapak Profesor Dr. Ali Fahrudi. Silakan, Bapak Prof. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pradin, Advokat Ropaun Rambe, SH MH MAD. Yang saya hormati Bapak Waketum Budiman Baginda Sagala dan Bapak Waketum Pak Frans, Pak Sekjen Basuki, dan jajaran DPP. Yang saya hormati Bapak Ketua DPW Pradin Kaltimtara, Bapak Eko Wulandanu, MAD, dan teman-teman advokat yang tergabung di dalam Zoom ini. Sedikit yang mau saya sampaikan terkait dengan rencana kita Kongres 10 Pradin di tahun 2024 ini yang akan kita laksanakan insya Allah tanggal 29-30 Agustus, yang kebetulan kalau tidak salah nanti akan direncanakan di bulan Agustus itu upacara di IKN, Pak Ketum. Jika terjadi itu berarti kita organisasi pertama yang melaksanakan event besar di IKN tersebut setelah upacara bendera. Nah, kemudian terkait dengan yang disampaikan tadi dari awal terkait dengan kondisi di lapangan itu memang benar adanya, dan yang perlu kita ketahui juga di sini, apabila memang keputusan akhir nanti kita melaksanakan
sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Letkol Zul Rambe tadi, di dekat IKN daripada di Penajam atau Balikpapan, mending di IKN-nya sekalian, atau Pak Agus Sindoro tadi juga menyampaikan demikian, mending kita di IKN-nya sekalian daripada 2 kali kerja. Jika memang itu yang terjadi nanti, memang ada beberapa hal yang penting kita persiapkan, salah satunya masalah mandi, buang air, dan lain sebagainya. Makan, kalau memang masalah makanan itu memang jauh di sana, kita bisa pakai fasilitas yang disampaikan oleh Pak Letkol tadi, tukang masak sudah ada di batalion-batalion itu, dan tambahan juga BPPD setempat juga bisa kita libatkan, karena BPPD itu ada dapur umum, kemudian persiapan untuk air bersihnya bisa dimohonkan, kita memohon kepada BPPD juga atau PDAM setempat. Jika memang itu keputusan akhir, Pak, Bapak-bapak sekalian, di IKN-nya. Terus kemudian kita mau bikin tenda seperti yang Pak Frans sampaikan tadi, itu bagus juga, sekalian piknik. Jadi 2 hari kita piknik di sana. Pelaksanaan pun mudah-mudahan tidak hujan, karena kondisi cuaca di Kalimantan Timur saat ini, hujannya ini aja baru reda dari tadi malam. Mudah-mudahan kondisinya bagus dan cuaca mendukung, bisa kita laksanakan di tanggal 29 itu, kalau cerah itu langsung di terik matahari pagi yang sangat menyehatkan. Dulu kita cari sekali itu terik matahari pagi itu saat COVID. Menyehatkan sekali kan gitu. Bisa dilaksanakan di situ. Tapi jika itu keputusan terakhir. Cuman secara pribadi Pak Ketum, saya menginginkan siap salah di Balikpapan, Pak Ketum. Mengingat teman-teman di daerah-daerah itu tidak, kita memudahkan teman-teman di daerah-daerah, tidak menyulitkan beliau di sana. Ketika datang naik pesawat, turun langsung ke tempat lokasi, ke acara. Dekat dengan bandara itu banyak sekali hotel-hotel. Terus acara juga kita bisa menyewa tempat yang dekat dengan fasilitas tersebut. Jadi lebih memudahkan, transportasi juga di situ banyak transportasi umum. Terus untuk makan juga seperti yang Pak Ketum tadi sampaikan, Singapura 2. Nggak bisa kita kalau 100.000 nggak ada di dompet, takut-takut kita masuk warung di Balikpapan, apalagi di Kutai Kartanegara kan gitu. Nah itu bagus. Kalau saran saya itu aja Pak Ketum, masukan. Ada beberapa tempat di sini kalau memang diizinkan juga, Kutai Kartanegara juga siap. Jadi bisa nanti difasilitasi oleh Ahmad Haryadi, bisa kita langsung berkunjung ke Kesultanan. Beliau sangat dekat dengan Sultan Kutai Kartanegara. Terus kalau untuk advokat Beni memang benar, besok hari Jumat akan dilakukan potong kerbau kalau nggak salah itu di IKN Pak Ketum. Di titik 0. Itu ritual adat. Advokat Beni 2 hari di sana. 2 hari ke 3 hari izin itu advokat Beni itu. Mau ke IKN sama kepala adat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin itu masukan Pak Ketum dari saya. Mohon maaf, mohon izin. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Advokat Ali Farudin. Sorry, saya salah sebut kayaknya nih. Selanjutnya Pak Ketum, silakan Pak. Mute-nya Pak Ketum, mute-nya. Itu Pak Sekjen, ada Ketua Komisi Pengawas kita, kok nggak bicara? Apa nggak perlu diawasin lagi nih? Silakan. Pak Pengawas. Pak Sekjen, Ketua Pengawas. Silakan Pak Pengawas. Namanya pengawas biasanya mengawasi aja. Oh, mengawasi aja. Ayo, silakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk pagi ini. Dalam rapat Zoom ini tadi kami mendengarkan banyak pendapat dan saya lihat mengerucut ke dua itu pertama langsung ke titik IKN, yang kedua di Balikpapan. Nah, mungkin itu aja Pak, yang dua kalau memang harus di titik IKN harus segera dilaksanakan kunjungan seperti yang disampaikan Pak Waketum Pak Budiman Sagala tadi, supaya bisa kita tahu apa kita persiapkan. Nah, karena ini kita juga akan dalam rangka melayani tamu teman-teman dari seluruh Indonesia, sehingga nanti dalam pelaksanaan kongres itu tidak ada menghasilkan hasil yang maksimal. Dan mungkin itu aja. Kalau di Balikpapan kan kita nggak usah terlalu repot karena memang fasilitasnya sudah ada gitu. Tinggal teknisnya aja bagaimana panitia bertindak. Demikian Pak Ketum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sekjen, kalau sudah nggak ada lagi. Masih ada. Silakan Pak Waketum. Ya, sebelum ke Pak Ketua Umum, barangkali saya menambahkan sedikit dari pandangan-pandangan rekan-rekan tadi, para pembicara tadi. Ada dua hal yang setuju di Balikpapan, ada yang disetujui di IKN, dan lain-lain. Tapi hal dua itu yang memang agak mengerucut ke situ dengan segala pertimbangan. Tapi kalau menurut saya, saran saya, kalau memang sekaligus kita istilahnya basah dan mau menunjukkan perjuangan Apokat Pradin itu, saran saya sependapat dengan Pak Budiman Sagala. Ya paling tidak, kalau tidak di Penajam, karena tadi kondisinya adalah sangat tidak memungkinkan karena lumpur dan lain segala banyak. Ya oke, kita langsung aja kepada IKN. Apalagi nanti 17 Agustus itu kan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pasti masih ada. Nah, kita bisa minta seperti umpamanya fasilitas mungkin tempat mandi atau mungkin toilet dan mungkin bahkan tenda. Nah, itu bisa kita koordinasi, kita alihkan untuk nanti kita pakai tenda juga di situ. Walaupun sekali mungkin tidak cukup kursinya, berdiri saja. Kan kongres itu kan hanya menentukan siapa memilih ketua, terus program ke depan apa, apakah setuju dengan program ini, tinggal bacakan, taruh di layar itu, setuju, oke, setuju, selesai. Tapi gaungnya itu menjadi gaung yang nasional. Apalagi kalau tadi dari Ketua DPW Balikpapan itu melibatkan UKM nanti di situ, baik kuliner maupun kerajaan lokasi, itu kan makin menambah semaraknya kongres itu. Belum lagi rekan-rekan yang pengurus-pengurus dari masyarakat adat adat Kalimantan itu luar biasa kalau tampil, apakah berupa tarian atau mungkin acara-acara yang lain, dan mungkin barangkali ritual-ritual adat, itu kan menambah luar biasanya pelaksanaan Kongres Pradin di IKN itu. Yang kedua, bahwa seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rambe tadi, saya sependapat itu, bahwa salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang pertama kali melakukan kegiatan di UKN itu adalah Perkumpulan Apokat Indonesia Pradin, dipimpin oleh Apokat Ropaun Rambe, dan di bawahnya adalah kita. Barangkali itu menurut saya itu Pak. Dan saya sependapat, kita pakai tenda saja. Kan nanti kalau nggak ada kursi atau berdiri berdiri aja. Kalau umpamanya buang tempat air umpamanya, udah masuk ke hutan aja di semak-semak itu nggak ada masalah. Kalau mau mandi di sungai itu, ada sungai di sana banyak air, atau pinggir laut gitu. Jadi nggak usah terlalu panjang sekali.
Oh, advokat kok manja sekali kayak itu. Wah, jangan dah. Ya apa namanya? Pakai jas, buka jasnya itu gantung, udah mandi di sungai. Gitu. Kalau mau buang air besar, udahlah pakai dodo masuk ke hutan, udah selesai. Kan sama dengan itu kalau kita barangkali Pak Ramli udah paham dulu juga kalau apa namanya kalau kita ke hutan itu kan begitu. Nggak peduli itu. Cuma kawan-kawan kita kalau ya biasa berjas, berdasi, tidak mengenali itu susah. Tapi disitulah kita menunjukkan bahwa Pradin ini adalah betul-betul Pradin yang pejuang, yang membela masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, yang berhadapan dengan hukum. Itu tetap kita pelihara itu. Barangkali itu tambahan dari saya, Pak Sekjen. Mohon maaf kalau mungkin agak sedikit tidak bisa diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Saya akhirnya karena Pak Pras bicara, saya jadi semangat jadinya. Saya ada tambahan sedikit. Jangan sedikit, banyak aja. Jangan banyak-banyak, nanti nggak didengar semuanya. Tadi udah berkali-kali saya bilang jangan di titik nol, tapi balik-balik lagi ke titik nol. Tapi sudah terlanjur ke titik nol. Nah, saya kira ini mau dihidupkan ini IKN ini, baik sebelum 17 Agustus maupun setelah 17 Agustus. Saya kira masih ada itu namanya mantan Gubernur Jawa Barat itu yang berkuasa di sana. Boleh kita mendekati dia, barangkali yang dibangun apartemen yang dari situ bisa kita pinjam dulu. Ya. Kedua, tadi Pak Rambe lokal di sana dari TNI atau apa, batalion, saya kira juga bisa menghadap pimpinannya. Barangkali ada ruangan pertemuan di lokasi itu. Bisa kita pendekatan. Pak Bulu. Kita semakin dekat, semakin cepat kita ke lokasi melihat, maka semakin lebih baik. Saya kira mempercepat urusan kita. Saya kira demikian. Saya semangat, Pak Prasadi. Apapun yang terjadi, mari kita lakukan hati, kita saksikan. Saya kira demikian. Saya bukan yang nggak mau di Balikpapan, tapi daripada di Balikpapan, mendingan kita kembali ke daerah khusus Jakarta. Sekarang namanya bukan DKI lagi, daerah khusus Jakarta, DKJ namanya. Mendingan DKJ daripada ngapain naik pesawat jauh-jauh ke Balikpapan. Justru kita mau ambil titik IKN itu. Itu maksud saya. Jangan anak Pradin itu jangan terlalu manja. Ya, jangan terlalu manja. Tadi Pak Pras sudah ungkapkan juga, kita harus berjuang. Bagaimana bisa hidup di tengah-tengah yang orang takut ke lumpur, kita nggak takut ternyata. Saya kira demikian. Terima kasih. Bisa barangkali ditutup. Terima kasih. Ada tambahan lagi, Pak? Ya, silakan. Silakan dari pengawas. Ya, terima kasih. Jadi karena Pak Budiman tadi menyampaikan, jadi saya juga mau menyampaikan juga tambahannya, Pak. Jadi mungkin segera dilaksanakan kunjungan ke lokasi, supaya nanti hasil kunjungan itu kita juga perlu untuk informasikan ke anggota kita yang akan berangkat ke Kongres nanti. Jadi konsepnya itu kita sampaikan ke anggota Kongres bahwa nanti keadaannya seperti ini, supaya mereka juga nggak kaget, Pak. Jadi nanti kalau sampai sana dia bila perlu nggak usah bawa jas lah. Orang kita ke lokasi IKN gitu kan, dengan kondisi begitu. Jadi konsepnya kita saat ini ya Kongres konsepnya berjuang, jadi yang nggak usah pakai jas gitu. Jas hujan. Jadi mereka yang sampai pikiran mereka nanti, oh ini seperti di kongres-kongres sebelumnya kan, datang dengan setelan yang bagus, ternyata di luar ekspektasi dia nanti kecewa. Jadi hasil dari nanti kunjungan nanti dari DPP dan DPW nanti juga kita
susah banget di ini peserta kongres calon peserta. Kenapa saya? Bilang suara. Cukup Pak Sekjen, makasih. Baik, terima kasih Pak George untuk masukannya. Selanjutnya silakan Pak Ketum. Terima kasih. Sepertinya sudah reng-rengan kita pagi hari ini dalam rangka pembentukan pelaksanaan ataupun organizing komite Kongres Peradin 10 2024 ini di IKN Nusantara. Kita sudah sepakat. Masukan-masukan sudah kita mendengar semuanya. Dan nanti tentunya seperti tadi yang dipastikan dan dijelaskan, diminta oleh Pak Wakil Ketua Umum, Pak Budiman, Jumat atau Sabtu menentukan lokasi titiknya di mana akan kita lakukan di IKN Nusantara. Mudah-mudahan dapat terwujud semua terlaksana sebagaimana mestinya. Kemudian nanti setelah itu kita terbitkan SK. Dan berikut tadi apa dikatakan oleh Ketua DPW Pradin Kaltim Tara itu, agar dibuatkan tornya term of untuk kegiatan kita. Saya kira demikian. Namun begitupun masukan-masukan lebih lanjut masih kita butuhkan dalam minggu-minggu ini sebelum DPP Pradin terjun ke IKN Nusantara. Dan saya harapkan juga kepada Ketua DPW membuka komunikasi dan bagaimana caranya dengan pengelola otorita IKN Nusantara itu sendiri. Itu yang perlu kita lakukan kita dalam minggu-minggu ini juga, bagaimana input-inputnya, saran-saran dari mereka untuk kegiatan kita ini agar meriah dan kita tetap mendukung segala sesuatu adalah sesuai dengan norma. Kita tidak bermuatan politik praktis, tapi kita adalah politik hukum kebangsaan. Seperti tadi awal saya buka rapat kita pada pagi hari ini. Maka saya ulang sekali lagi, kita harapkan mungkin nanti Pak Wakil Ketua Umum Pak Budiman, saya nggak tahu posisi, katanya masih ada di Bogor, tapi berarti yang nanti jelas dari DPP minggu depan ini sudah final untuk minggu depan di mana dan segala macam, dan termasuk juga tempat titik yang sudah ditentukan itu dipastikan langsung kasih DP-nya supaya ada kepastian, sehingga nanti para anggota Pradin seluruh Indonesia dengan bahasa ataupun narasi mereka selama ini berlangsung, jika sudah pasti dan jelas semua kegiatan ataupun tornya itu, tor term of apa S-nya itu lupa, tor R-nya itu. Nah, nanti mereka akan menabung katanya, sampai ada yang bilang begitu. Kami akan menabung. Begitulah keinginan anggota Pradin itu. Terlebih-lebih lagi dari organisasi-organisasi advokat lainnya. Luar biasa katanya. Mulai lagi nih selalu dan selalu katanya Pradin itu mencuri start. Kapan kita mencuri start? Kita bukan pencuri. Kita bukan dua pelaku 263. Kalau 263 itu Ali Fahrudi, nah itu udah pasti tuh HP-nya lebih lama dimatiin daripada hidup. Nah, di WA sekarang di ping jawabannya tunggu minggu depan, kan gitu. Itu namanya pencuri waktu. Aduh. Namun begitu, oleh karenanya saya dambakan, saya harapkan lagi sekali lagi, jujur saya katakan terharu sekali saya pagi hari ini, dan juga yang begitu sampai pagi subuh sholat selesai tadi subuh saya buka HP, itu tanggapan respon para advokat seluruh Indonesia, karena Ketum Pradin itu punya 3 akun di TikTok, itu responnya luar biasa. Memang Pradin, walaupun anggotaku sendiri melempem, nggak ngerti, diem seperti Faisal Rijal di Balikpapan. 1000 bahasa, nggak tahu. Tapi memang saya tahu 1000 bahasa itu emas. Saya paham itu jawabannya. Entah benar emas atau tembaga atau aluminium, hanya dirinya lah yang tahu itu.
Nah, banyak memang responnya luar biasa. Tapi yang jelas itu mereka sangat mendambakan, merindukan namanya Putri Dayak, Poppy Mogardian, SHMHMAD. Wah, ingin mau melihat nanti penampilannya di kongres itu sedemikian rupa Putri Dayak. Nanti seluruh panitia saya minta memakai baju pakaian adat Dayak. Termasuk saya akan membeli. Nanti saya minta kepada Beni Sagur tolong siapkan kostum DPP Pradin pakaian Dayak. Nah, gitu. Nah, itu yang penting. Jadi semua ciri khas kita nanti dalam kongres ini saya harapkan memakai atribut Dayak. Karena apapun alasannya, negara telah mengakui melalui norma ataupun dasar hukumnya juridisnya IKN Nusantara. Jadi di mana kita bumi dipijak, tentu kita menyesuaikan. Seperti halnya di Pulau Jawa, Pak Frans. Udah bangkotan di Pulau Jawa ini. Tapi bahasa Jawanya belum nempel sedikit pun. Mungkin sedikit-sedikit bisalah. Apalagi Pak Budiman. Ya, kalau saya sih sedikit-sedikit bisalah bahasa Jawanya. Tapi nanti karena ini kita sudah beralih ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, kita tentu menyesuaikan keadaan di sana. Tolong itu dirancang bangun sedemikian rupa kepada seluruh anggota Pradin Kalimantan Timur. Menyesuaikan, sayang sekali Pak Rustan tidak ada di sini, nanti beliau pun akan saya telepon secara jabri, agar supaya ikut turut serta proaktif memeriahkan acara kita ini. Saya kira demikian closing statement saya. Mudah-mudahan melalui rapat jumpa pagi hari ini kita dapat wujud nyatakan dalam minggu-minggu ini. Bertepatan juga Bunda Pradin ada di Jakarta, mungkin kami akan sama-sama pulang ke sana nanti bersama ananda saya Jul Rambe. Masih karena banyak mau diselesaikan ke sana. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada narasi yang kurang tepat, itu seluruhnya saya tidak sengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf dengan kelakar saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sekjen. Pak Ketum, Pak Waketum sekalian dan Bapak Ibu segenap pengurus DPP Pradin dan Bapak Ibu pengurus DPW yang ada di tanah Borneo, semoga apa yang kita bicarakan tadi nanti menjadi acuan dan dalam kita melaksanakan kongres Pradin yang akan digelar di tanah Borneo pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2024 ini. Saya selaku pembawa acara pada kesempatan pagi hari ini, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, dan mari sama-sama kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Amin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya.